Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masuk di kegiatan PPG ya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Agus Ferdinanto MPD sebagai dosen pembimbing pada kegiatan praktik pengalaman lapangan ya. Dan juga kawan-kawan teman-teman mahasiswa PPG yang mungkin hari ini berbahagia dan siap-siap untuk tidak bahagia. Ya. Tapi mudah-mudahan terus bahagia kawan-kawan ya. Mudah-mudahan terus bahagia karena untuk tahap berikutnya adalah teman-teman harus praktik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferdinanto ya. Sudah dijelaskan Pak Trianto ya, sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Trianto bahwa tidak ada lagi kecabangan dalam RPP teman-teman. Jadi kalau nanti RPP teman-teman masih ada yang berbau-bau kecabangan, silahkan dibuang bau kecabangannya. Ya. Mohon maaf Pak Fitriansah, kemarin enggak sempat ya pas repot, enggak sempat ya. Jadi Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti lagi ya. Oke Pak, siap. Oke, jadi teman-teman ya, pada mata kuliah PPG ini dilaksanakan dalam bentuk aktivitas praktik pembelajaran inovatif dengan beban belajar sebesar 4 SKS. Dalam kegiatan ini terdiri atas 2 langkah. Yang pertama adalah pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Yang kedua, refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Jadi pada kegiatan pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi yang sudah teman-teman buat dari rencana aksi 1, 2, 3, dan 4 nanti akan teman-teman praktikkan ya. Dilakukan dengan mengimplementasikan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dalam pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi ini, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong nanti melakukan kunjungan langsung secara daring sebanyak 3 kali ke ruang tempat mahasiswa PPG melakukan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi. Dosen, guru pamong, dan mahasiswa melakukan konferensi sebanyak 3 kali selama pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Selanjutnya, mahasiswa melakukan refleksi secara komprehensif rencana aksi berdasarkan data evaluasi bersama-sama guru, pamong, dan dosen. Mahasiswa kemudian melakukan analisis terhadap implementasi rencana evaluasi berdasarkan data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi yang sudah direncanakan. Kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil analisis kepada dosen dan guru pamong untuk selanjutnya diberikan feedback oleh dosen dan guru pamong. Pada akhir kegiatan mahasiswa nanti menyusun rencana tindak lanjut, membuat rencana tentang lesson learning, dosen guru pamong memberikan feedback, mahasiswa menyusun kembali rencana tindak lanjut yang diberikan, mengunggah lesson learning tersebut ke akun guru berbagi media sosial, platform lainnya, kemudian menyerahkan bukti unggahan tersebut seperti tautan kepada dosen dan guru pamong. Selanjutnya, dosen dan guru pamong memberikan penilaian akhir. Jadi di sini teman-teman nanti ekstra sekali ya,
ekstra sekali dalam pelaksanaan PPL ya. Jadi nanti teman-teman di praktik langsung di sekolah masing-masing. Kami memantau teman-teman praktik di sekolah tersebut melalui Zoom yang kami sediakan ini. Jadi nanti terserah nanti teman-teman mau banyak Zoom-nya dari berbagai sudut lebih bagus ya. Kalau pengalaman teman-teman kategori 1 kemarin ada minimal dua laptop Zoom ya, dari depan atau samping ya, dan dari belakang gitu. Jadi kalau bisa tiga laptop untuk Zoom lebih bagus lagi. Dan dalam pelaksanaan nanti silakan teman-teman nanti menyewa atau minta tolong kepada teman yang lain melakukan rekaman ya, syuting ya. Misalnya Pak Sugiono hari ini misalnya praktik dekat dengan rumahnya Pak Rusdi bisa membantu di sana gitu ya, sehingga hasilnya nanti lebih bagus ya. Silahkan kerjasama, nanti akan bergiliran, nanti kita undi siapa yang tampil pertama di aksi 1 nanti. Tapi tadi sudah ada disampaikan oleh Pak Tri belum tadi? Bahwa dalam prakteknya nanti, kalau rencana aksinya nanti ada 4 ya. Semua itu dilaksanakan, cuma yang kami pantau adalah dua aksi. Misalnya kami pantau aksi 1 dan aksi 3 misalnya. Jadi aksi 2 dan aksi 4-nya videonya aja yang dikirim linknya gitu. Ya. Mungkin itu sekilas gambaran dalam PPL. Nanti setelah PPL ada kegiatan refleksi ya. Jadi setelah teman-teman mengajar, misalnya pagi ini Pak Haryadi mengajar, itu nanti kita lakukan refleksi kegiatan Pak Haryadi dalam mengajar itu. Nah itu aja ya, silakan gambaran kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman dalam pelaksanaan di lapangan nanti. Oke, kami persilahkan. Atau ada tambahan dari Pak Ferdinanto? Monggo silakan Pak. Sementara itu aja dulu Pak, udah jelas ya. Nanti kita menanggapi kalau ada pertanyaan dari peserta aja. Silakan Pak, teman-teman yang lain. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak, terus siswanya ujian gimana tuh Pak? Sudah dapat jadwal, tetapi siswanya melakukan ujian. Bagaimana itu Pak? Ujian tengah semester. Tadi nggak ditanyakan ke forum umum nggak? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada pertanyaan nggak di forum dengan Pak Dr. Tri tadi? Nggak ada Pak tadi Pak, karena waktunya nih. Jadi gitu. untuk direkam langsung aja ke kelompok masing-masing. Ini dalam seminggu ini semuanya PTS ya? Ya. Untuk Kabupaten Banjar PTS Pak. Habis itu kira-kira dilanjutkan dengan ANBK Pak. ANBK kan tidak semuanya. Minggu terakhir. Tidak bulan semuanya. Dan masing-masing sekolah beda-beda gelombang dan sesinya kan. Ya, jadi sampai 1 November Pak. Jadi untuk masalah itu nanti teman-teman bisa koordinasi. Kalau ulangan ngerasanya nggak mungkin ya bisa nanti. Tapi nanti saya konsultasikan lagi dengan pengelola PPG
koordinator BPG, Pak Tri, nanti apakah dalam seminggu ini bisa dilaksanakan atau mundur ke belakang, ya. Tapi nanti kalau ANBK itu kan tidak semuanya ikut ANBK kan. Nah, bisa teman-teman pilih kelasnya. Kalau yang ANBK kelas 5 berarti pakailah aksi yang jangan yang kelas 5 untuk yang pertama ini gitu, yang bentrok dengan ANBK gitu. Silahkan pakai yang aksi yang disusun kan ada 4 pilihannya, ada 4. Nggak mungkin kan semuanya kelas 5 kan gitu. Dan itu tetap bisa dilaksanakan. ANBK kan di ruangan, pian di luar, di lapangan agak jauh mencari posisi gitu dengan tempat itu kan bisa aja dilaksanakan, tidak mengganggu juga. Asal koordinasi, yang terpenting adalah teman-teman habis besok bisa pagi itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru bahwa kami mahasiswa PPG akan melaksanakan PPL, dan kegiatan itu nanti menggunakan Zoom dan di syuting, sehingga perlu koordinasi dengan guru-guru yang lain supaya bisa mengendalikan anak-anaknya gitu. Nanti kalau nggak ada koordinasi, teman-teman nanti susah, timbul keluar semuanya murid yang kelas lain, wah stres biar nanti. Bisa disetting, kemarin ada kategori 1, jadi untuk yang kena jadwal istirahat pertama itu, ya, istirahatnya bisa, misalnya kan Pak Jailani kena giliran hari misalnya hari Senin kena giliran yang kedua, kan misalnya Pak Sugiono giliran pertama, Pak Jailani yang kedua itu biasanya bentrok dengan istirahat ya. Dengan istirahat. Nah, itu bisa disiasati dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain untuk istirahatnya agak dimajukan gitu. Jadi pas jamnya Pak Jailani maju, anak-anak yang lain sudah masuk gitu. Nah, setting seperti itu aja. Nanti kalau teman-teman tidak menyeting seperti itu, pas anak-anak yang lain keluar, ributnya minta ampun, suara teman-teman nggak kedengaran, nah itu jadi pengaruh, karena kejernihan suara itu mempengaruhi penilaian nanti. Apa yang disampaikan kami nggak dengar. Nanti bisa besok misalnya teman-teman bisa mencoba, misalnya pasang Zoom ya di pojok mana, tempat teman-teman mau coba praktek ya, dari ruangan sampai ke lapangan, misalnya kalau di lapangan posisi laptopnya di sini, dengar nggak suaranya gitu. Kalau nggak dengar, siasati lagi seperti apa. Kalau terlalu dekat misalnya seperti apa atau gimana, bisa disiasati lagi. Kalau yang dekat HP ya, HP dikonektakan Zoom tapi gambarnya nggak dibuka, bisa dikantongi. Jadi suara teman-teman bisa agak keras gitu. Kemarin kejadian di aksi 1 di kategori 1 itu seperti itu. Jadi mereka asik ngajar, kita nggak bisa negur lagi kalau sudah mulai ngajar. Ya udah laksanakan terus sampai selesai gitu. Dan itu nggak kami tegur, ya kami evaluasi setelah teman-teman melaksanakan aksi 1 itu. Gitu. Setelah selesai kami evaluasi, tadi suaranya kurang keras, ini yang kurang. Kita refleksi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Rusdi mau galau mau tanya. Silakan Pak Rusdi. Pak Rusdi, Pak Fitriansyah, mana Pak Fitriani kan Fitriansyah. Fitriansyah, Pak. Fitriansyah. Setelah selesai kita kurang jelas. Suaranya nggak jelas.
Pantut. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya nih? Ini kan Pak untuk yang aksi 1 Jalani, ya. atau suku 1 ini kan Pak dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 24 ya Pak. Nah, ini nih apakah ada diskusi seperti ini atau langsung maju satu-satu gitu Pak? Bagaimana Pak? Ini sebagai pengantar ya. Hari ini adalah hari pertama, tanggal 11 ya. Ya, 11. Sebagai pengantar, tanya jawab, dan teman-teman nanti silahkan masukkan perangkat pembelajaran, diunggah, kemudian kami akan menilai perangkat pembelajaran itu. Gitu. Diskusinya kurang lagi, sudah nggak ada kayak diskusi pembuatan RPP. Di sini adalah action-nya. Gitu. Hanya pengantar ini aja yang teman-teman tanya jawab. Jadi yang dinilai nanti dalam pelaksanaan aksi ke-1 ya. Itu yang pertama adalah persepsi ya. Persepsi yang diberikan guru seperti apa terhadap muridnya, kemudian menstimulus peserta didik mengenai masalah dan akar permasalahan. Kemudian menstimulasi peserta didik dan mengidentifikasi alternatif solusi, memilih salah satu solusi. Kemudian membentuk kelompok, menunjukkan sumber pengamatan pendidikan, membimbing peserta didik, mengarahkan kelompok berdiskusi, mengarahkan kelompok melakukan evaluasi, kemudian melaksanakan penilaian, baik penilaian sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Kemudian menganalisis hasil daripada penilaian itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan peserta yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Sugino, mana Sugino? Sugino Fitriansyah. Pet, ada yang kurang jelas, Pet? Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sedikit bertanya aja, Pak. Nanti sebelumnya untuk Ahmad, Pak dosen, Pak Ferdi, semoga selalu sehat, Pak. Salam sama Ibu, Pak. Untuk Ahmad, Pak Pamong. Ini kan PPP nggak Pak cabangan, Pak ya. Tapi misalnya di PPT dibuat sejenis permainan, boleh nggak Pak? Misalnya permainan bola kecil di judulnya ditambahi dalam kurung bola bakar gitu Pak, boleh Pak? Tapi tetap ada teknik dasarnya, tapi di IPK-nya tetap ada melempar, menangkap, dan memukul Pak. Cuma selesai praktek itu baru main bola bakar, boleh gitu Pak? Bisa. Silakan Pak Maji. Adanya Pak apa? Maji mungkin gitu. Adanya 3.2 permainan bola kecil Pak.
sama 4.2 Pak. Sama kemarin yang ulun tanyakan sama Pian Pak. Kemarin yang waktu ulun teaching kemarin itu masuk ke cabang Pak, tolak peluru. Jadi mencari alternatif mengganti tolak peluru itu apa kata-kata yang pas gitu Pak, supaya nggak ada merubah RPP Pak. Bunyi KD-nya lengkapnya. Tunggu Pak, lupa Pak. Yang pemain kecil Pak ya. KD-nya kelas 10 nih Pak, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan blok kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik Pak. Dan ulun EPK-nya itu menganalisis teknik dasar permainan blok kecil, bola bakar, pukulan Pak, teknik dasar pukulan, kemudian 3.2.2-nya lemparan Pak, dan 3.2.3-nya itu tangkapan Pak. Cuma ulun aplikasikan ke permainan bola bakar Pak. Untuk 4.2-nya mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik Pak. Bola kecil juga. Oke. Satunya yang kemarin ulun tanya sama Pian tuh KD-nya itu tentang aksi 3 tadi ya. Tunggu Pak. Nah, kemarin aksi 3 Pak, ulun ngangkatnya kecabangan Pak, tolak peluru. KD-nya menganalisis Pak, menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif Pak. Cuma ulun bingung membuat kata-kata yang pas untuk mengganti tolak peluru Pak, dan juga di KD itu nggak ada lempar, nggak ada tolak Pak, adanya lempar. Jadi kemarin mau minta pencerahan sama dia. jalan, menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif Pak. 3.3 Pak. Ulun kemarin kenapa nggak ngambil yang lompat aja? Karena ulun kepikirannya itu Pak, pemikirannya tolak peluru Pak. Tapi minta saran Pen kalau kemarin tolak peluru. Ini yang pre-teaching kemarin tolak peluru Pak. Kemarin yang KD itu tolak peluru. Ini tolak peluru Pak adanya Pak. Lempar. Ini lempar, cuma kan di KD itu nggak ada tolak masuknya gitu. Nah, mau buat kata-kata itu gimana untuk mengganti tolak peluru Pak? Sekira nggak ngisi. Di KD-nya tadi nggak ada tolak no? Nggak ada tolak Pak, lempar Pak, jalan cepat lari. Berarti ya materi lempar, silahkan mau lempar apa. Oh, berarti lempar lembing nggak? Lempar. Jangan lempar lembing, ya lempar apa aja terserah. Oh, berarti jangan bunyi lempar lembing. Kalau lempar lembing sudah kejabangan. Oh, berarti misalnya ulun ubah kata melempar atau menolak bola kasti itu bisa lah Pak. Ulun modifikasi ke bola kasti Pak, anunya Pak. Boleh melempar bola kasti. Oh, jadi lu nggak ngubah banyak gitu, nah mengganti di PK-nya sama tujuannya aja Pak. Dan mungkin nanti di item-item lain juga edit seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Nanti coba ulun perbaiki Pak, mengganti lempar atau tolak bola kasti Pak ya untuk modifikasinya. Lempar bola kasti ya. Lempar bola kasti aja Pak ya.
Ya, supaya enggak ada kecabangannya. Inggih. Soalnya SMP, kemarin SMA, di SD. ulun SMA, Pak. Lemparan juga bisa, lempar pelepah pisang juga bisa. Oh, betul, Pak ya? Iya. Oh, nggih modifikasi Ada lembing, Pak ya? caranya. Iya. Oh, siap, Pak. Nanti ya, coba ulun ubah dulu, Pak. Nggih. Tapi kalau ke lembing banyak pengubahannya, Pak. Iya. Kalau nya ke kasti kan ulun ganti peluru kasti gitu aja, Pak. Kalau peluru kan tolak. Beda kan tolak dengan lempar, hati-hati tuh istilah tolak Tinggi, dengan iya lempar. Pak. Enggak, itu di KD-nya enggak ada tolak, Pak. Adanya lempar. Iya, jangan dikasih tolak ya, lempar aja. Oh iya, siap Pak, siap, Lempar siap. nanti kan kalau mau lebih lanjutnya kayak lempar bola tangan, permainan bola tangan kan ada lempar. Oh, inggih, Pak. Siap, Pak, siap. Inggih. Pelataran Jadi, lempar inggih. lembing dan sebagainya. Inggih, nanti coba ulun Pak. Ulun perbaiki nanti, Pak. Ya. Lempar kasih aja boleh Pak tadi, Pak. Jadi Lempar bola kasti. oh iya, siap. Lempar, Inggih, mencatat tuh, Pak. lempar bola kasti berekor, lempar bola berekor. Lempar bola kasti Ya, berekor, Pak ya? Dikasih pita kan dilempar. Nanti kalau mau ke prestasinya dia ke lempar lembing ujung-ujungnya. Lempar bola kasti. Bola kasti aja. Bolanya nanti dikasih Bola. pita. Dikasih pita. Oh, inggih. Lempar bola kasti. Bola kasti aja. Seekor. Kalau ke permainan nanti kan ke basket banyak, kalau punya tangan ada. Oh, inggih. Betul, Pak. Atau pelapah pisang tadi, Pak ya? Ya, kalau bisa bagus ya. Yang ada di sekitar. Inggih, nanti mencoba cari yang termudah, Pak. Pak Maji, halo bola. Pak Maji. Pak Maji. Ya. Yang model-modelnya sudah tahu mereka yang DBL, PJBL itu sudah tahu. Sudah, Pak, sudah. Oh, mantap. Ya, terima kasih. Tinggal eksekusi ya, mereka tinggal eksekusi ya, Pak. Fitrian saja yang bingung masih. Yang lain tinggal eksekusi. Iya, ada indikasi Kalau di saya situ kayaknya. kalau saya tampilkan siapa yang berani tampil pertama siapa aja, Pak. Nggak ada yang berani. Ya, supaya lebih meriah diundi aja Pak Maji nanti kan sesuai kata sampean tadi kan. Siapa yang maju pertama, ini maju kedua. Ya, jadi diundi. Pak bertanya Pak. Silakan. Ini Pak berkaitan dengan estimasi waktu Pak. Pada saat nanti kan pada saat implementasi hasil kita Pak, kita kan diharuskan ini Pak pakai media belajar kan Pak, media belajar interaktif, misalkan menampilkan audio visual, video dan lain-lain misalkan Pak. Nah itu kan di kelas nih Pak, misalkan di kelas mungkin beberapa waktu 5 menit atau 10 menit. Itu kan kita juga menyeting tempat Pak, menyediakan laptop 2 dan video Pak, Zoom. Ya kan Pak, minimal 2 laptop untuk Zoom. Nah kemudian ketika kita ke lapangan Pak, kita menyeting tempat lagi Pak. Apakah itu nanti waktu kita akan terbuang Pak? Nah yang ingin saya tanyakan Pak, boleh lah Pak kita tuh memberikan videonya lebih awal kepada siswa Pak. Jadi kita pada saat implementasi langsung di lapangan aja Pak. Misalkan ada yang pakai video Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Jadi yang sudah pelaksanaannya, teman-teman Pak Aryadi sudah melihat video kategori 1 belum? PPL kategori 1. Belum Pak, belum ada. Silahkan di searching di YouTube ya. Siapa namanya banyak di sana. PPG kategori 1, aksi 1, aksi 2 itu banyak. Silahkan ditonton seperti apa prosesnya. Modelnya PJBL, PBL, sana lengkap. Jadi prosesnya seperti apa ya. Dari dalam ruangan sampai ke luar ruangan. Jadi makanya tadi saya beri saran adalah butuh teman, silakan kerjasama dengan teman-teman ya.
misalnya teman sini yang dekatan bisa kerjasama, atau teman yang di sekolah teman-teman sana. Misalnya Pak Aryadi punya teman di sekolahnya ada gurunya, silakan koordinasi dengan guru yang lain, minta tolong sampean bagian ini, sampean bagian ini. Makanya disitulah nanti kalau biasa menolong orang maka akan ditolong orang. Kalau nggak biasa menolong orang, jadi pas sekarang teman-teman minta tolong orang, teman di sekolah, mereka ya malas juga menolong. Apa yang kita tanam maka akan kita petik hasilnya. Nah gitu ya. Jadi berbuatlah baik, saling membantu, misalnya saat teman-teman diperlukan teman yang lain di sekolah, bantu. Nah, sekarang teman-teman memerlukan tenaga orang lain. Nah, di situ waktunya teman-teman bisa minta tolong. Paling enggak 2 orang operator laptop atau 1 operator laptop untuk 2 laptop ya. 1 tukang kamera cukup. Itu ya. 2 orang minimal. Untuk alat-alat teman-teman siapkan sendiri di samping lapangan sudah. Sebentar aja kok prosesnya. Asal lapangan dengan ruangan itu tidak 1 kilo. Nah, kalau 1 kilometer dari ya itu ya membutuhkan waktu lama. Kemarin kejadian pernah ya. Dan sudah saya beri saran kalau teman-teman punya hall ya, punya lapangan semi permanen, silahkan pakai di sana, tampilkan video di sana, pembukaan di sana, dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan menerapkan PBL PJBL itu di lapangan langsung, boleh. Gitu. Kemarin ada ya dia di ruangan duluan, ternyata lapangannya lumayan jauh. Ya. Kenapa ini videonya ditutup? Jadi saya panggil, lama sekali nutupnya gitu. Kenapa ditutup? Ternyata dia pakai mobil untuk menuju ke hall itu kan. Kok nggak langsung gitu di hall aja kan sudah beratap. Karena cuaca waktu itu adalah hujan. Nah itu masalah-masalah teknis yang teman-teman nanti planning A teman-teman akan berubah menjadi planning B, makanya harus siapkan. Jadi kalau sudah siap hari itu, planning A kita adalah setelah pendahuluan dan pengamatan, kemudian lanjutkan dengan diskusi dan penerapan model pembelajaran di lapangan, ya. Ternyata harinya hujan. Nah, itu adalah masalah yang mungkin akan membuat teman-teman stres dan bisa apa yang sudah dirancang itu hilang. Nah, disitulah teman-teman kalau hujan, kondisikan aja 1 ruangan. Ya. Ruangan itu dikosongkan kursinya dan pakai tempat ruangan itu. Gitu. Jadi tidak lama waktunya untuk proses itu. Gitu. Kalau sudah planning A hujan tidak teduh-teduh, maka planning B segera di ruangan itu. Karena kemarin rata-rata musim hujan kategori 1 dan ada yang tidak mendapatkan cuaca yang beruntung. Ada beberapa orang setiap dia praktek pasti hujan gitu. Dan akhirnya ya di ruangan gitu. Karena apa? Karena kalau ditunda-tunda lagi nggak bisa waktunya bekerja. Apalagi teman-teman ini 4 aksi. Kalau kategori 1 kemarin cuma 2 aksi. Jadi waktunya 2 minggu aja. Siapa yang sudah melihat video teman-teman kategori 1 di YouTube-nya? Ada nggak? Ada Pak sebagian. Nah, silahkan malam ini nerawang-nerawang prosesnya seperti apa. Sebenarnya sama yang saya jelaskan kemarin sudah. Waktu pembuatan perangkat pembelajaran, model PBL, model PJBL ya simulasinya seperti itu.
yang penting sudah disiapkan di lapangan. Misalnya di dalam lapangan, di ruangan untuk pengamatan dan pendahuluan sampai pada pengamatan video, silakan di ruangan, kemudian segera sudah disiapkan di sana, oh posisi zoom laptop di mana sudah ada mejanya. Zoom laptop yang satunya di sebelah sana sudah ada mejanya, sudah ada kabelnya. Jadi saat pindah, gurunya membawa anak itu, tenaga yang pian minta bantuan itu sudah langsung menuju mengangkat laptopnya segera ke tempat-tempat meja itu. Gitu. Jangan selesai di ruangan mau ke lapangan baru ngangkut di meja. Nah, itu yang membutuhkan waktu lama. Jadi meja sudah disiapkan sebelum mulai gitu. Dan termasuk kabel-kabel. Jangan sampai nanti baru jalan 10 menit baterainya lowbat. Nah, itu jadi masalah lagi gitu. Nah, teman-teman di sini ekstra menyiapkan macam-macam peralatan, ya ekstra pengorbanan sedikit lah. Modal diri ya. Kalau sekolahannya tidak banyak fasilitasnya, gitu. Termasuk kabel. Karena kalau laptopnya baru, lewat 1 jam nggak masalah kan. Karena nanti teman-teman akan praktek mengajar itu SD 2x35, SMP 2x40, SMA 2x45. Apa yang sudah teman-teman rancang, teman-teman buat di RPP itu, nah dijalankan di sana. Pak, izin tanya lagi Pak. Silakan. Ini terkait yang terkendala hujan misalkan ya Pak. Kita kan untuk anak-anak seperti tadi kan untuk anak SD ya Pak, kita terkendala di ruangan Pak. Jadi ruangannya itu ada 6 kelas. Jadi kan kalau hujan kan apa ya gimana? Waktu pembelajaran pendahuluan itu kan duduk di kursi dan meja misalkan itu Pak. Nah untuk praktek di lapangannya kalau di kelas itu juga kan kita keluarkan dulu Pak meja kursinya itu memakan waktu itu bagaimana Pak? Terpotong waktunya bagaimana itu Pak? Karena kalau sudah tahu hujan, kalau sampai kursi meja kan boleh aja belajar duduk di bawah. Tidak masalah gitu. Langsung lesehan gitu aja Pak. Iya, kemarin saya seperti itu, lesehan. Iya, Pak. Enak lesehan, nggak masalah, mau belajar itu bebas. Tidak harus pakai meja kursi, belajar di ruangan. Bisa lesehan di bawah, model apa, silahkan. Iya, Pak. Yang penting nggak duduk di becek-becek itu aja. Kalau duduk di becek-becek sampai nanti marahin Bapak Ibunya. Kemudian yang saya ingin tambahkan lagi ya, teman-teman harus membuat nomor dada. Kalau dalam proses kemarin sudah beri saran ya, dalam pelaksanaan aksi nanti BPR silahkan peserta dibuatkan nomor dada ya, nomor dada kecil dari karton itu yang warnanya terang, pakai peniti yang dilihatkan di bajunya sebelah mana yang mudah terlihat. Kalau cewek misalnya pakai kerudung, di daerah kerudung supaya terlihat. Supaya apa? Supaya sebagai guru teman-teman bisa memantau langsung ya. Kadang-kadang nama itu bisa lupa, tapi kalau nomor urut dengan absen enak. Oh, nomor 1 tinggal melihat nomor 1 di absen, conteng. Nomor 10 di absen tinggal conteng nomor 10 gitu. Jadi nggak bingung lagi karena penilaian dalam proses pembelajaran itu perlu waktu agak cepat gitu. Apalagi banyak muridnya nanti. Dan rata-rata kemarin dalam aksi 1, kategori 1 itu tidak melaksanakan penilaian dalam proses pembelajaran. Itu makanya
kurang nilainya di sana nanti. Mudah-mudahan teman-teman di kategori 2 ini sudah diingatkan, jangan sampai lupa. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Ya. untuk video Zoom itu Pak, boleh nggak Pak pakai HP Pak? Android Pak untuk Zoom, kalau selain laptop Pak, yang membantu yang dari sudut-sudutnya Pak, untuk videonya Pak. Kalau pakai HP kurang bagus. Gambarnya kecil. Kalau laptop lebar. Ya, Pak. Coba pengen nyoba masuk pakai HP. Terlihat di sini pasti kecil. Iya Pak. Makanya untuk yang HP tadi bisa dikantongin untuk suaranya aja gitu. Yang lain untuk gambarnya dari sudut-sudut itu. Karena kemarin berapa pengalaman di kategori 1, di aksi kedua saya sarankan gitu, jadi suaranya keras. Pada aksi 1 mereka kesulitan karena terlalu jauh supaya terlihat semua sudut siswa terlihat semua. Kalau laptopnya terlalu jauh, suaranya kurang keras. Bagaimana Pak Bima, sudah sehat? Alhamdulillah sudah Pak. Sakit gara-gara apa nih? Enggak batin gara-gara tugas UPG kan? Nggih. Capean mawon Pak. Nggih. Mohon izin off. Nggih, mohon izin off cam dulu nggih Pak, tetap nyimak ini. Nggih, pangapunten Pak. Pak Sayuni, ada pertanyaan? Wah, hilang. Hilang Pak Sayuni. Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Untuk perangkat yang diunggah ini Pak, batas waktunya kapan Pak? Mungkin siapa tahu dari beberapa teman atau saya sendiri mungkin ada sedikit revisi sebelum diunggah nanti Pak. Untuk yang aksi 1 ini Pak, perangkat ini. Kita ini berapa orang? 11 Pak. 11. Ada 11 Pak. 11 kita berapa hari jatahnya? Untuk siklus 1 ini 12 hari, Pak. 12 hari. Siklus 1 12 hari. Ini sampai siklus 4. Sampai siklus 4 ya? Iya, Pak. Wow, sampai Desember ya? Keren. Tinggi Pak. Sampai Desember. Keren ini, keren. Hampir US. Sampai tanggal 12 Desember. Nggak bisa liburan, teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 5, 12 hari. Hari ini pengantar. Di sini tidak ada. Kalau di LMS teman-teman ada nggak batasnya? Ada yang sudah buka LMS?
Sudah Pak, saya Di coba cek nanti. LMS itu nggak ada batasnya Pak, tidak ada tertulis unggah sebelum tanggal ini, nggak ada Pak. Karena memang diberi waktu seitu. Kita ambil satu refleksi 1 hari di akhir sebelas, 12, 13, 14, 15, 15 Sabtu ya, 16 libur, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai tanggal 23 itu rasanya ya. 23 Minggu Pak. Oh, berarti sampai Senin 24. Sampai Senin 24. Ya. Jadi untuk refleksi tanggal 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Nggak mungkin kalau satu orang sehari satu ya. Selesai ulangan tanggal berapa, teman-teman? Senin sudah selesai? Teman-teman Senin sudah selesai? Halo? Senin depan Pak ya? Iya. Oke. Sudah selesai? Insya Allah sudah selesai Pak. Ini hari Rabu ya? Senin, ini hari Rabu ya? Selasa Pak. Hari ini Selasa Pak. Ini Selasa. Besok Rabu ya? Wah, ini masih panjang. Senin sudah selesai, berarti kemungkinan kalau Senin itu dalam seminggu, ada yang Sabtu kosong nggak? Masih ada juga ulangan Sabtu? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mulai hari Senin, ya, tanggal 17, hari Senin tanggal 17, dua orang, 18 2 orang, 19 2 orang, 20 2 orang, 21 1 orang, 22 2 orang, pas ya, 11 orang ya. Iya. Iya Pak. Pas 11 1 Minggu. Nah, hari Jumat 1 orang, jadi Sabtu 2 orang, pas. Nah, itu 2 orang. Nanti apakah saya undi atau teman-teman yang memilih sendiri? Pian undi aja lagi Pak, biar semuanya nurut apa yang dihasilkan dari undian Pak. Takutnya gini, kemarin di kategori 1 minta diundi ya. Ternyata setelah diundi, saya dapat hari Senin misalnya. Ternyata hari Senin itu bukan kelas 6, padahal EPP saya kelas 6. Nah, itu jadi masalah lagi kan. Nah, kecuali memang teman-teman bisa koordinasi dengan kepala sekolah dan guru yang lain yang bisa ini biasanya SD. Kalau berhuruf jam misalnya kan gitu lah, atau kok pinjam murid kelas 6, aku kena jatah hari Senin gitu. Walaupun
mata pelajaran BPJOK bukan hari Senin itu, gitu. Itu SD masih bisa. Tapi kalau SMP, SMA tuh kayaknya agak susah ya, Pak ya? Ya, Pak Fitri ya? Betul, Pak. Karena sekolahan tempat saya jauh, Pak. Kata-kata kan Batakan itu sama Plehari itu kurang lebih 40 kilo, Pak. Jadi kalau tidak ada konfirmasi dulu, nanti datang timbul ngajak gitu, Pak. Nggak ada pemberitahuan gitu, Pak. Iya, makanya itu besok teman-teman ke sekolahan, koordinasi sama kepala sekolah, sama guru yang lain, siapa yang bisa membantu, nah mengkondisikan itu, gitu. Menyiapkan alat dan sebagainya, gitu. Jangan besok hari Senin praktek baru nggak ada lapor ya, masalah lagi muncul. Ada kemarin seperti itu. Iya betul, Pak. Dan kata-kata di sekolah tempat saya itu orang jauh semua, Pak. Maksudnya orang Plehari. Banyak kan orang Plehari. Jadi kalau tidak ada konfirmasi kan percuma ke sekolahan gak ngajak gitu, nah membuang waktu. Iya, harus konfirmasi. Makanya itu kalau SMA itu agak susah karena guru bidang. Guru bidang, Pak, betul. Kalau guru kelas nyaman aja. Gitu. Guru kelas kan sama wali kelasnya aja, Pak. Ya. Kan wali kelas yang banyak megang kan. Pak Pawas. Pak Pawas. Iya, Pak. Telepon. 17.30. Sekarang 18.23 berapa menit sudah? 17.30. 17.30 sekarang 18.23 berapa menit sudah? Di saya jam berapa, Pak? Enggak, hitung aja. Kalau mulai kita tadi jam 17.30 dan sekarang sudah 18.23, itu berapa menit sudah? 53 menit, Pak. Berapa? 1 jam kurang, Pak. 53 menit, Pak. Memang mantan nyari rada susah. Banyak kurang terus ya, jawab laki-lakinya kurang ya. Makanya 1 jam kurang ya. Kebiasaan kurang, Bu. Orang nambah, Pak. Enggak, tadi saya lagi bahas tanggal, tiba-tiba ditanya jam, saya bingung, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, besok pagi silakan ke sekolahan dulu. Nanti kita besok, karena tagihan kita ada, hari ini tagihan kita adalah 50 JP rasanya, dari kata Pak Admin tadi. Jadi besok harus ada juga, gitu. Karena setiap hari kita harus mengupload hasil rekaman Zoom ke link sebagai laporan bahwa ada kegiatan yang sudah kita lakukan terhadap teman-teman ini. Besok pagi-pagi, nah berarti jam 10-an kita mulai bisa ya. Sampai jam 12 sedang, jadi teman-teman pagi negosiasi dengan kepala sekolah ya. Kira-kira apa yang ya laporan lah, izin supaya kepala sekolah tahu, kemudian sambil menyiapkan alat, kira-kira alat yang saya pakai di aksi 1 ini, baru nanti kita diskusi jam 10. Karena waktu kita panjang ini, agak panjang. Dan malam ini silahkan direvisi untuk aksi yang mau dipakai di aksi 1. Karena nanti kami ada waktu ini ya, berarti hari ini kami tidak bisa menilai ya, mudah-mudahan teman-teman kami beri kelonggaran
11, 12, 13 sudah di-upload ya. Jadi kami sudah memeriksa, sudah menilai tanggal 13. Karena banyak penilaiannya. Oke ya, kita cukupkan karena waktunya sudah maghrib dan 50 menit sudah cukup, kayaknya lebih. Tapi kata Pak Pawas kurang. Ya, gitu. Kalau Pak Pawas kurang, malam ini bisa dilanjutkan dengan ibunya. Tapi. Oke, Pak dosen, Pak Ferdinanto, ada tambahan? Mungkin sudah sholat duluan, jadi imam di rumah ya. Jadi teman-teman, hari ini rasanya cukup kita sekian ya. Besok silahkan negosiasi dengan kepala sekolah dan apa seperti apa. Baru nanti silahkan sampaikan keluh kesah pian masalah di sekolah. Kita diskusikan jam 10 sampai jam 12 ya. Oke, itu aja ya. Dan silahkan Pak Ketua, kegiatan hari ini bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Pak Guru Pamong sudah memberikan arahan untuknya. Dan saya ucapkan juga pada Pak Dr. Andes Ferdinanto MPD selaku dosen yang sudah bersedia juga memberikan arahan dan masukan untuk kami semua untuk bisa melakukan PPL nanti pada saat di lapangan itu bisa berkembang lebih baik seperti itu. Baik, untuk hari ini karena kegiatan kita sudah sampai pada akhir waktu, izinkan saya selaku ketua kelompok untuk berdoa bersama-sama kita ya agar kegiatan pada hari ini bermanfaat dan tentunya bisa menjadi bahan koreksi dan revisi untuk kita ke depannya agar lebih baik lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Ya, kita selfie dulu, mau semangat atau seperti apa, silahkan. Kita semangat ya, tangan di kepal, semuanya. 1, 2, Pak Sugiono kelihatan, Pak Bima nggak bisa, 1, 2, 3. Iya. Ya, cukup sampai sini ya kegiatan kita hari ini dan kita lanjutkan besok lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.